Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Imam Riyadi dan Mas Dofne. Teman-teman, kita sudah berada di sebuah tempat sebagaimana petunjuk dari Eyang Suroto. Mungkin saya akan bercerita sedikit biar teman-teman nggak bertanya-tanya apa sebabnya kita di sini. Jadi kemarin teman-teman kita berniat untuk membantu Mbah Wongso yang sedang kena musibah Bro Caplang dan Mbah Pawor, tetapi saya juga pribadi terkena musibah atau masalah yang membuat saya tidak menjadi untuk membantunya, karena di pagi hari saya sudah kehilangan Bima Yuda teman-teman, dan akhirnya saya mencari Bima Yuda dan sampai ke hutan di mana Bima Yuda pertama kali ditemukan. Dan akhirnya saya mendapat petunjuk dari Eyang Suroto untuk pergi ke tempat ini. Dan insya Allah dan mudah-mudahan tempat inilah kita bisa menemukan Bima Yuda. Apa sebabnya Bima Yuda menghilang, saya tidak tahu. Jadi Eyang Suroto hanya membantu menerawangkan tempat di mana Bima Yuda berada. Jadi kepanikan itu membuat saya kemarin tidak sempat membuat video, dan baru saja juga saya menghubungi Mas Robi untuk membantu saya menemani di sini teman-teman. Jadi intinya sebab Bima Yuda menghilang itu atau dibawa sosok itu penyebabnya belum diketahui teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan saya di sini bisa menemukan Bima Yuda dan menanyakan kenapa Bima Yuda itu pergi dari rumah tidak pamit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin kita akhiri saja, maksudnya kita lanjutkan untuk mengeksplor hutan ini. Mudah-mudahan ada petunjuk untuk keberadaan Bima Yuda. Sudah teman-teman, doakan juga saya dan sahabat-sahabat saya, Mbah Wongso, Bro Caplang, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Mohon maaf ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Imam Riyadi. Dan mohon maaf juga kami sudah mengganggu ketenangan jenengan karena kami sengaja mengundang jenengan untuk masuk ke dalam rangka ini. Jadi begini, yang saya ingin menanyakan sesuatu kepada jenengan karena pastinya jenengan adalah penghuni sini, betul. Kedatangan kemari saya sedang mencari seorang anak, yaitu anak saya yang saya temukan di hutan beberapa tahun yang lalu. Dia tiba-tiba menghilang dari rumah, dan saya sudah mendapat petunjuk dari sahabat saya yang bernama Eyang Suroto dari golongan jenengan. Dan saya diberitahukan untuk datang ke tempat ini, dan sepertinya terawangan dari Eyang Suroto tentang Bima Yuda berada di sini. Jadi saya akan menanyakan hal itu. Jenengan apakah melihat ada seseorang anak kecil yang berada di hutan ini? Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian yakin bahwa informasi yang kalian dapatkan itu sudah benar-benar? Insya Allah, karena Eyang Suroto adalah sahabat goib kami yang sudah cukup lama juga, dan beliau sering sekali membantu kami untuk dimintai petunjuk, dan alhamdulillah selama ini petunjuk dari beliau jarang sekali meleset, bahkan tidak pernah. Namun nyatanya di sini, di wilayah ini, tidak ada satupun dari bangsa manusia, apalagi dari bangsa manusia yang kalian cari, yaitu adalah anak-anak. Ya, saya tidak pernah melihatnya. Ya, mungkin kalian salah menjajaki tempat ini. Ya, bisa jadi seperti itu. Namun saya yakin saja, karena sebelumnya saya pun sudah mencari di mana Bima Yuda berasal. Saya kembali ke tempat dulu menemukan Bima Yuda, tetapi dia tidak di sana. Maka dari itu saya meminta pertolongan kepada sahabat goib saya untuk membantu mencarinya. Lalu beliau menyuruh saya ke datang tempat ini. Dan saya yakin bahwa
Bima Yuda ada di sini. Mungkin jenengan tidak melihatnya, ya tidak apa-apa. Mungkin jenengan betul-betul tidak tahu. Tapi saya yakin anak itu berada di sini. Yakin kalian tidak dibohongi oleh sahabat kalian? Tentu saja saya percaya, dan beliau tidak mungkin membohongi. Apalagi beliau tahu bahwa itu adalah anak saya, dan tidak mungkin beliau membohongi. Saya mohon maaf, ribu minta maaf kepada jenengan. Saya tahu jenengan adalah sosok baik, saya bisa merasakan. Namun saya pun tahu, mohon maaf sekali lagi, saya pun tahu jenengan sepertinya tidak berkata jujur. Apakah wajahku terlihat sedang membohongi kalian? Ya, maka dari itu mungkin jenengan tersinggung dengan pernyataan saya. Tapi saya sudah benar-benar berkata jujur bahwa di tempat ini, di wilayah ini, tidak satupun dari bangsa manusia, apalagi anak-anak masuk ke tempat ini. ya mohon maaf sekali lagi, yang jenengan pastinya lebih tahu kondisi di sini karena jenengan adalah penghuni tempat ini. Tentu saja. Tetapi hati saya janggal dan saya tahu betul jenengan sepertinya ada yang ditutup-tutupi. Saya mohon kepada jenengan. Saya rasa jenengan melihat dan tahu keberadaan anak kecil itu yang bernama Bima Yuda. Saya mohon jenengan katakanlah. Saya berniat. Sudah berulang kali kukatakan, saya memang benar-benar tidak mengetahui di mana keberadaan sosok atau anak-anak yang kalian cari itu. Baiklah, mohon maaf. Mungkin saya lancang kembali ini. Kalau jenengan benar-benar tidak tahu, jenengan berani bersumpah dengan atas nama Allah kalau jenengan tidak tahu. Mohon maaf sekali lagi kalau saya lancang. Untuk apa saya bersumpah kepada kalian? Saya sudah mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Lebih baik kau cari ke tempat lain daripada kalian membuang-buang waktu dan membuang tenaga di tempat ini. Karena tidak akan mungkin kalian temui apa yang kalian cari. Saya tidak merasa membuang-buang waktu dan membuang-buang tenaga. Karena apa yang saya cari itu adalah anak saya. Dan saya harus membawanya pulang. Saya tidak tahu sebabnya anak saya pergi. Bagaimana jika anak yang kalian cari itu sedang dalam bahaya? Padahal di sini saya sudah mengatakan dia tidak berada di sini. Maka dari itu, mohon maaf sekali lagi karena saya mempunyai firasat yang tidak baik terhadap jenengan, walaupun jenengan sebenarnya sosok baik. Maka dari itu, untuk meyakinkan saya kalau jenengan tidak berbohong, bersumpahlah dengan nama Allah. Kalau memang jenengan tidak berbohong, harusnya berani, dan itu tidak akan ada masalah pastinya. Lebih baik kalian cari saja di tempat lain, dan jangan mencari di tempat ini. Saya bisa melihat wilayah seluas ini. Siapa-siapa saja yang berada di wilayah ini, percayalah kepadaku, daripada kalian membuang waktu, sedangkan anak yang kalian cari sedang dalam bahaya di tempat lain. Segeralah temui anak itu. Iya. Baiklah, Eyang, mohon maaf. Saya minta izin jika jenengan tidak mau berkata jujur, yaitu hak jenengan. Tapi saya memohon, minta izin, saya akan masuk lebih dalam untuk mencari anak saya. Bukan saya melarang, namun ini sekedar saran. Lebih baik kalian cari di tempat lain, karena di tempat ini sungguh-sungguh memang tidak ada anak yang kalian cari itu. Ya, tapi saya sebagai orang tua pastinya ada ikatan yang kuat. Firasat saya, anak saya ada berada di sini. Percayalah kepadaku. Tapi saya akan tetap mencari di wilayah ini, hutan jenengan.
mohon izin untuk saya memasuki wilayah lebih dalam. Mungkin jenengan tidak melihat ada anak kecil barangkali. Saya memang tidak pernah melihat. Namun jika anak itu memang benar-benar sudah masuk, pasti saya melihatnya. Ya. Bukan saya tidak mengizinkan kalian untuk menyusuri tempat ini. Namun yakinlah kepadaku. Percayalah bahwa anak itu tidak berada di sini. Lebih baik kalian kembali dan cari ke tempat lain. Bagaimana saya bisa mencari tempat lain? Sedangkan firasat saya 90% Bima Yuda berada di sini. Mohon maaf sekali lagi. Sekiranya apa yang saya bicarakan membuat jenengan tersinggung. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Tapi saya sekali lagi, walaupun jenengan tidak mengizinkan saya untuk memasuki wilayah ini, mohon maaf sekali lagi. Jenengan bisa keluar dari raga tubuh saya dan kita tidak mempunyai masalah apapun. Jadi ya sudah, jenengan kembali ke tempat dan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Ya, itu terserah kalian. Saya sudah menyarankan dia tidak berada di sini. Baiklah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk Mas Imam. Yang kita jelaskan dulu Mas Doble ya. Mas Doble tadi ada sosok yang kita panggil itu, beliau katanya tidak melihat ada seorang anak kecil dari golongan manusia. Tetapi Mas Doble saya yakin 100% Mas Doble. Tapi petunjuknya kan kita disuruh ke sini. Iya, dari yang Suroto pergi sini. Tapi padahal kita rasakan itu adalah sosok baik. Tetapi saya ya yakin juga bahwa Bima Yuda ada di sini dan sosok itu ya firasat saya intinya berbohong. Dan saya bisa ini merasakan ada sesuatu yang ditutup-tutupi sepertinya Mas Doble. Tapi kalau memang sosok yang tadi benar-benar tahu, kenapa harus berbohong ya Mas? Nah itulah, mungkin ada suatu rahasia yang beliau tidak mau ikut campur atau apa gitu loh. Nah ini yang membuat saya tambah panik ini Mas Doble. Pokoknya jenengan sama saya harus lebih dalam lagi karena saya yakin Bima Yuda ada di hutan ini Mas Doble. Ya, saya lebih percaya diri saya sendiri dan sahabat kita Suroto. Ya walaupun sosok ini adalah sosok baik, tetapi dia tidak mau berkata jujur. Mungkin ada sesuatu yang ditutupi atau dirahasiakan ini. Kita nggak tahu ya. Saya juga baru mengenal, jadi tidak begitu memaksa. Saya hanya memohon izin, walaupun beliau tidak mengizinkannya, tapi kita tetaplah karena kita juga niatnya bukan membuat masalah di sini. Kita tidak mengganggu sesuatu apa-apa yang di sini teman-teman. Jadi yaudah Mas Doble, kita lanjut ke atas sana atau explore di seluruh hutan ini untuk menemukan Bima Yuda. Insya Allah lah Bima Yuda ada di sini, saya yakin teman-teman. Udah teman-temannya kita lanjut. Ntar dulu Mas Imam. Mas, ntar dulu. Apa enggak lebih baik saya aja yang maju Mas Imam? Kenapa? Bima Yuda Mas? Jangan dulu, takutnya itu bukan Bima Yuda, itu sosok yang menyerupai Bima Yuda. Saya yakin itu Bima Yuda Mas. Gini Mas Imam, jenengan kan lagi, ya saya tahu lah, jenengan pasti khawatir dan sekarang pasti sangat kehilangan Bima Yuda dan menginginkan sekali secepatnya menemukan Bima Yuda. Namun, iya, tapi saya yakin itu bukan Bima Yuda asli, itu sosok yang menyerupai Bima Yuda. Ya pantas saja lah, maksudnya jenengan kan dalam posisi yang sedang seperti ini. Saya yakin dan saya maklum. Lebih baik saya aja yang maju, gimana? Ya, betul kata jenengan. Saya sepertinya kurang berkonsentrasi. Ya sudah, jenengan berkomunikasi dengan sosok itu ya Mas Doble. Iya, biar saya aja dulu. Teman-teman ya. Betul kata Mas Doble nih teman-teman. Itu Bima Yuda ya teman-teman ya. Tapi saya harus berhati-hati. Tetap walaupun kita ya rasakan aura positif teman-teman ya. Tapi betul kata Mas Doble.